Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lailia, NIM 191103010. Di sini saya akan menjelaskan tentang hospitalisasi terhadap anak. Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena suatu alasan yang berencana atau darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, dan ini mengakibatkan stres pada anak dan keluarganya. Hospitalisasi menurut Parini 1999 yaitu kebutuhan klien untuk dirawat karena adanya perubahan atau gangguan fisik, psikis, sosial, dan adaptasi terhadap lingkungannya. Reaksi anak saat hospitalisasi dipengaruhi oleh 1. Usia perkembangan anak, 2. Pengalaman yang lalu tentang sakit, perpisahan, dan hospitalisasi, 3. Keterampilan coping, 4. Diagnosis penyakit, 5. Support system. Reaksi anak saat hospitalisasi. 1. Pada masa bayi, yaitu berusia 0-1 tahun. Masalah utama adalah dampak dari perpisahan dengan pembentukan rasa percaya dan kasih sayang. Anak usia kurang dari 6 bulan, stranger anxiety atau cemas bila berhadapan dengan orang yang tidak dikenal, dan cemas karena perpisahan. Reaksi yang muncul yaitu menangis, marah, dan banyak melakukan gerak sebagai sikap stranger anxiety dan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Tahap toddler yang berusia 2-3 tahun bereaksi sesuai dengan sumber stres. Sumber stres yang utama yaitu perpisahan. Respon perilaku memiliki 3 tahap, yaitu tahap protes, tahap despair atau putus asa, 3. Tahap detachment. Tahap protes yaitu perilaku menangis, kuat, menjerit, memanggil orang tua untuk menolak perhatian yang diberikan orang lain. Tahap despair atau putus asa, perilaku tangisan berkurang, anak tidak aktif, kurang menunjukkan minat untuk bermain dan makan, sedih, serta apatis. 3. Tahap detachment, yaitu secara samar mulai menerima perpisahan, pembinaan hubungan yang dangkal, dan anak mulai terlihat menyukai lingkungannya. Masa prasekolah 3-6 tahun. Hospitalisasi memaksa anak untuk berpisah dari lingkungan yang dirasakan aman. Penuh kasih sayang dan menyenangkan yaitu lingkungan rumah, permainan, teman sepermainan. Reaksi terhadap perpisahan, menolak makan, sering bertanya, menangis walaupun secara perlahan, dan tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Anak merasa kehilangan kontrol pada dirinya, anak merasa kehilangan kekuatan dirinya, anak merasa malu, bersalah, atau takut. Takut terhadap tindakan dan prosedur yang mengancam integritas tubuh. Respon, reaksi agresif dengan marah dan berontak, ekspresi verbal mengucapkan kata-kata marah, tidak mau bekerja sama dengan perawat, dan ketergantungan pada orang tua. Masa sekolah 6-12 tahun. Anak cemas berpisah dengan keluarga dan terutama kelompok sosialnya. Adanya pembatasan aktivitas, anak merasa kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol berdampak pada perubahan peran dalam keluarga, kehilangan kelompok sosial, perasaan takut mati, dan adanya kelemahan fisik. Reaksi terhadap perilaku atau rasa nyeri ditunjukkan dengan ekspresi baik secara verbal atau non-verbal, karena akan sudah dapat mengkomunikasikannya. Anak dapat mengontrol perilaku juga merasa nyeri dengan menggigit bibir atau memegang sesuatu yang erat. Masa remaja 12-18 tahun. Hospitalisasi menimbulkan perasaan cemas karena berpisah dengan teman sebayanya. Pembatasan aktivitas mengakibatkan anak remaja kehilangan kontrol dan menjadi bergantung kepada keluarga atau petugas kesehatan. Reaksi yang muncul, menolak perawatan atau tindak yang dilakukan padanya, tidak kooperatif dengan petugas kesehatan atau menarik diri atau menolak kehadiran orang lain. Reaksi orang tua terhadap anak yang sakit dan dirawat di rumah sakit. 1. Perasaan cemas dan takut. Perasaan cemas dan takut mendapatkan prosedur yang menyakitkan. Cemas paling tinggi, menunggu informasi tentang diagnosa penyakit anaknya.
Perilaku. Takut muncul. Takut kehilangan anak pada kondisi sakit terminal. Perilaku. Sering bertanya-tanya tentang hal yang sama secara berulang-ulang pada orang yang gelisah, ekspresi wajah tegang dan merah. Perasaan sedih muncul pada saat anak dalam kondisi terminal. Perilaku sosial, tidak mau didekati orang lain, tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. 3. Perasaan frustasi, putus asa dan frustasi. Anak yang telah dirawat cukup lama dan tidak mengalami perubahan, tidak ada kuatnya. Dukungan psikologis. Perilaku tidak kooperatif, putus asa, menolak tindakan, menginginkan pulang paksa. Prinsip asuhan keperawatan pada hospitalisasi anak. Yang pertama, mencegah atau memperkecil perpisahan. Dampak perpisahan dari keluarga, anak mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, ketakutan, kurangnya kasih sayang. Gangguan ini akan menghambat proses pertumbuhan anak dan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, memperkecil kehilangan kendali dan kontrol. Melakukan peningkatan kontrol orang tua pada diri anak, diharapkan anak mampu mandiri dalam kehidupannya. Anak akan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari, selalu bersikap waspada dalam segala hal, serta pendidikan terhadap kemampuan dan keterampilan orang tua dalam mengawasi perawatan anak. Kemudian yang ketiga, memperkecil cedera. Apabila tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka cedera akan berlangsung lama pada anak, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang keempat, lakukan pengkajian dan manajemen nyeri. Kemudian bermain untuk mengurangi stres. Yang keenam, memperbesar keuntungan hospitalisasi. Yang ketujuh, memberikan dukungan pada anggota keluarga. Yang selanjutnya, upaya meminimalkan stresor. Yang pertama, mencegah atau mengurangi dampak perpisahan. Yang kedua, mencegah perasaan kehilangan kontrol. Yang ketiga, mengurangi rasa takut terhadap perlukaan tubuh dan rasa nyeri. Yang pertama, mencegah atau mengurangi dampak perpisahan. Yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan orang tua dalam perawatan anak dengan cara tinggal bersama atau yang disebut rooming in. Jika tidak mungkin rooming in, beri kesempatan orang tua untuk melihat anak-anak mereka setiap saat. Kemudian yang ketiga, memodifikasi ruang perawatan seperti memodifikasi lingkungan atau rumah. Kemudian yang langkah yang selanjutnya, mempertahankan kontak dengan kegiatan sekolah, yaitu dengan teman sekolah ataupun guru. Yang kedua, dalam mencegah perasaan kehilangan kontrol, dapat dilakukan yaitu menghindarkan pembatasan fisik jika anak kooperatif. Kemudian yang kedua, buatlah jadwal kegiatan untuk prosedur terapi, latihan bermain dan aktivitas dalam menghadapi perubahan perasaan. Kemudian yang ketiga, memfokuskan intervensi keperawatan, yaitu untuk mengurangi ketergantungan dengan cara memberi kesempatan anak untuk mengambil keputusan. Dalam mengurangi rasa takut terhadap tubuh dan rasa nyeri, yaitu yang bisa dilakukan adalah dengan mempersiapkan psikologis anak dan orang tua, atau tindakan yang menimbulkan rasa nyeri. Kemudian lakukan permainan terlebih dahulu, dan pertimbangkan untuk menghadirkan orang tua saat melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, jangan lupa menunjukkan sikap empati. Kemudian, dalam melakukan tindakan khusus, lakukanlah persiapan yang khusus pula. Kemudian dalam memaksimalkan manfaat hospitalisasi, yaitu membantu perkembangan orang tua dan anak dalam menjalankan tubuh kembang anak. Kemudian memberikan media belajar untuk orang tua, meningkatkan kemampuan kontrol guna memberi kesempatan mengambil keputusan. Fasilitasilah anak untuk tetap menjaga hubungan sosial, baik dengan sesama pasien dan teman sekolah. Kemudian untuk mempersiapkan anak untuk mendapat perawatan di rumah sakit, yang pertama, siapkan ruang rawat sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Lakukan orientasi ke rumah sakit sebelum dirawat. Apa yang harus dilakukan adalah mengenalkan pada perawat, mengorientasikan anak pada ruang rawat, kemudian mengenalkan mereka pada anak atau pasien yang lain, kemudian memberikan identitas pada anak. Selanjutnya yaitu menjelaskan aturan-aturan yang ada di rumah sakit. Kemudian melakukan pengajian perawatan. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain sesuai dengan program. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.